Kita berlanjut ke informasi selanjutnya terkait dengan banjir yang terjadi di wilayah Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualam ini baru saja melarang masyarakat untuk mengambil kayu-kayu bekas banjir yang berserakan di sejumlah wilayah yang terdampak. Mualam menyatakan bahwa larangan ini bukan tanpa alasan karena setiap potongan kayu yang terbawa banjir ini berpotensi jadi alat bukti penting dalam penyelidikan aparat penegak hukum. Larangan oleh Mualam ini disampaikan oleh juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangan tertulis pada Kamis 11 Desember malam. MTA menjelaskan, Mualam meminta masyarakat agar tidak mengambil potongan kayu bekas banjir tanpa izin otoritas berwenang. Larangan ini juga untuk memastikan proses investigasi berjalan tanpa hambatan dan juga menjaga agar tidak ada bukti yang hilang ataupun terganggu. Menurut MTA, bencana banjir dan longsor yang menimpa sejumlah wilayah Aceh bukan kejadian biasa. MTA menilai bahwa bencana ini merupakan persoalan yang kompleks erat kaitannya dengan kondisi lingkungan. Lebih lanjut, MTA meminta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pembersihan baik dari Pemda, kemudian relawan, ataupun dari masyarakat sendiri untuk mengumpulkan kayu-kayu tersebut di lokasi yang sudah disepakati bersama. Adapun saat ini sejumlah pihak berwenang masih melakukan pemulihan di wilayah Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Untuk Mualam sendiri juga sudah menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup pintu bagi negara manapun yang ingin membantu penanganan pasca bencana. Pernyataan ini disampaikan Mualam saat meninjau Aceh Tamiang bersama relawan tim medis dari organisasi Blue Sky Rescue atau BSR Malaysia yang datang membawa berbagai jenis obat-obatan. Nah, selain dari larangan yang dikeluarkan oleh Mualam yang masyarakat tidak boleh untuk mengambil kayu bekas banjir sembarangan. Ini ada Presiden Prabowo Subianto yang kembali mengunjungi korban dan juga lokasi banjir di Aceh. Kali ini di wilayah Aceh Tamiang pada Jumat 12 Desember pagi. Bersama dengan sejumlah pejabat terkait termasuk Mualam yang mendampingi Prabowo berpesan agar semua pihak untuk tidak menebang pohon sembarangan dan juga menjaga lingkungan. Prabowo juga meminta maaf karena bantuan belum merata ke masyarakat yang terdampak bencana. Ia mengakui bahwa pihaknya menemui kendala, utamanya soal akses ke warga terdampak. Lebih lanjut, Prabowo juga meminta pemerintah daerah agar lebih waspada dan juga awas dalam menjaga lingkungan. Nah, selain ke Aceh Tamiang, Prabowo juga mengunjungi wilayah lain, yaitu di Takengon, Aceh Tengah. Di hadapan para pengungsi ini, Prabowo menyatakan bahwa tujuannya ke wilayah tersebut untuk mempercepat pemulihan keadaan. Ia menekankan bahwa pemerintah bertekad keras untuk membantu para korban. Prabowo juga memastikan bahwa pihaknya akan meringankan kesulitan yang dialami oleh seluruh pengungsi. Saat berada di Takengon, Prabowo juga menyempatkan diri untuk sholat Jumat bersama dengan para pengungsi lainnya. Keberadaan Prabowo ini pun kemudian membuat warga berbondong-bondong ke Masjid Al-Abrar di Desa Gunung, Kecamatan Kebayakan. Prabowo bahkan juga sempat mencicipi makanan khas Gayo yang disediakan di posko pengungsi seperti lepat dan juga depik. Lepat sendiri adalah kue atau makanan khas Gayo yang terbuat dari bahan dasar ketan, diisi gula merah, kemudian parutan kelapa, kemudian dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dikukus hingga matang. Kemudian nanti akan menghasilkan rasa yang manis, legit, dan juga tekstur yang kenyal. Sementara untuk depik atau rasbura adalah ikan endemik Danau Laut Tawar yang berada di Kabupaten Aceh Tengah. Insya Allah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini. Pemerintah akan turun, akan membantu semuanya, ya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum, ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama.
Saya kira itu saja ya. Ya, mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pesan saya ya, anak-anak yang tabah, yang semangat. Kita cepat kembali supaya anak-anak semua cepat sekolah semuanya. Kami manusia, kami tidak punya tongkat Nabi Musa. Ya, ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu. Ya, jadi kami mohon kesabaran. Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Ya, ini kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, saya minta ketabahan dan kesabaran semuanya. Pasti kita akan bantu. Ya, tenang saja. Terima kasih. Terima kasih. Terhitung sejak Kamis 11 Desember hingga Senin 15 Desember mendatang, Menko Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Djamari Caniago berkantor di wilayah Aceh. Djamari ini akan bekerja di sana untuk memastikan koordinasi penanganan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat berjalan baik. Sebelumnya, Djamari tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh menggunakan pesawat komersial pada Kamis siang sekira pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Djamari kemudian disambut oleh sejumlah pejabat setempat di sana. Kemudian dari bandara, Djamari menuju ke Posko Pendamping Nasional Bencana Hidrometeorologi di Aceh yang masih berada di area Lanut Sultan Iskandar Muda. Di sana, Djamari menerima paparan dari Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah terkait perkembangan terakhir penanganan bencana tersebut. Dari paparan itu mencakup soal kondisi, kemudian jumlah terkini pengungsi, pemulihan jalur transportasi, lalu ada aliran listrik, jaringan komunikasi, air bersih, pasokan BBM, lalu proses pengiriman bantuan ke titik bencana hingga terkait hunian sementara. Djamari mengatakan bahwa Kemenko Polkam sudah mengirim sekitar 10 ton bantuan ke wilayah Aceh yang kemudian disebar ke sejumlah titik bencana. Bantuan tersebut terdiri dari bahan pangan, lalu ada pakaian, hingga alat kebersihan. Kemenko Polkam juga mengirimkan mobil penjernih air yang digunakan di titik bencana rawan air bersih. Djamari mengatakan bahwa mobil itu bisa digunakan untuk menjernihkan air dengan cepat dan energinya tidak bergantung pada ketersediaan listrik di lokasi bencana. Ia berharap motivasi dari para personel BNPB dan juga instansi terkait yang terlibat dalam penanganan bencana ini bisa tetap terjaga. Ia juga meyakinkan para pejabat BNPB, TNI, kemudian Polri, serta unsur lain yang terlibat penanganan bencana bahwa bekerja untuk negara adalah tugas mulia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.